Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita coba bahas mengenai drone. Mungkin banyak yang bingung pilih antara uh, yang Mini 3 ataupun yang Neo. Ya, kalau misalkan dari harga itu saat ini lebih murah yang Mini 3, selisihnya sampai 500 ribuan dibanding Neo yang Playmore Combo. Nah, untuk Neo ini ada beberapa kelebihannya. Di antaranya untuk Neo tidak perlu pakai remote, itu bisa artinya pakai autopilot. Ada beberapa fitur follow drone segala macam. Dan yang kedua untuk Neo ini bisa menggunakan handphone ya. Sedangkan untuk yang Flymore Combo itu nanti dapatnya drone, remote RCN3 dan juga 3 baterai dan 1 hub baterai. Nah, sedangkan untuk yang Mini 3 itu hanya mendapat drone dan remote-nya saja. Untuk yang negatifnya, drone untuk Neo ini ya, dia karena mungil, beratnya 129 gram, itu gampang ketiup angin. Jadi kalau misalnya di atas angin lagi kencang, itu dia gampang terombang-ambing. Terus yang kedua, untuk Neo ini dia tidak bisa dalam keadaan low light. Low light itu adalah gelap ya. Walaupun di dalam ruangan sendiri, terus udah gitu cahaya minim ya, walaupun autopilot, itu si drone akan terbang nggak beraturan. Yang ke satu, yang kedua, perlu diperhatikan sinyalnya. Nah, karena ini drone-nya kecil ya, baterainya juga kecil, paling terbang hanya bisa 18 menit ya. Harap diperhatikan jaraknya, jangan paksa untuk jauh karena untuk drone Neo ini hanya untuk diperuntukkan untuk drone vlogger ya. Dari kamera dia hanya punya dua pilihan, 4K dan 1080. Sedangkan untuk yang Neo ini dia tidak bisa menu portrait ya. Kamera tetap seperti ini. Kalau untuk menu potretnya dia bisa, tapi ibaratnya hanya nge-crop ya, satu bagian ini ya nanti di crop. Jadi yang tadinya full gini nanti dia crop sedikit ya, seperti itu. Lalu yang perlu diperhatikan untuk Neo ini, dia tidak bisa diterbangkan kondisi kabut ya. Saya harapkan keduanya tidak bisa diterbangkan kondisi kabut. Untuk Neo juga jangan sampai diterbangkan dekat-dekat dengan air, apalagi terbang rendah. Karena kalau misalnya terbang rendah di atas air, maka eh, sensornya ini akan membaca dia akan mendarat dan air itu sebagai daratan, maka dia otomatis landing. Untuk Neo ini hati-hati, jangan sampai dipakai terbang jauh, nanti sinyalnya hilang. Terus ketiup angin, dia bergeser titik RTH-nya, jadi juga tidak akan berjalan return to home-nya, kembali ke titik semula dengan mulus. Ya, lebih parah lagi kalau misalnya sinyalnya hilang dan baterainya itu habis. Nah, kedua drone ini jangan sampai diterbangkan di bawah 10%, karena di bawah 10% kedua drone ini akan dipaksa untuk mendarat. Ya, seperti video saya sebelumnya, entah itu kena tower ataupun uh, karena baterai di bawah 10 jadi mendarat. Nah, bahayanya lagi kalau misalnya DJI Neo ini ditemukan orang lain ya, dia akan bisa digunakan orang lain karena dia punya model autopilot dan juga dia punya model bisa digunakan pakai handphone. Sedangkan untuk Mini 3 ini ya, karena dia compatible sama remote-nya, dia kalau misalkan drone ini hilang dan ditemukan orang lain, maka orang itu tidak bisa menerbangkannya kecuali dia punya remote-nya ya. Untuk yang Neo
Seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan untuk yang Mini 3 ini harganya selisihnya cuma 500 dengan Neo yang Fly More Combo. Tapi untuk eh, videonya dia ada 3 pilihan. Ada 4K, ada 2.7 atau 2,7, ada 1080. Sedangkan untuk Neo hanya 2 pilihan, 4K dan 1080. Sedangkan untuk si Mini 3 ini ya, itu dia kameranya pertama seperti ini. Lalu bisa benar-benar untuk portrait ya, seperti itu. Beda sama Neo, itu dia di crop. Nah, sedangkan untuk Mini 3 ini dia bisa terbang sekitar 30 menit, 27 sampai 30 menit. Nah, ini juga jaraknya diklaim bisa jauh 5 kilometer. Nanti kita coba, kita tidak akan coba untuk jarak jauh karena di beberapa YouTube yang lain itu sudah coba diterbangkan jarak jauh ya. Terus untuk Mini 3 ini di malam hari dia sangat bagus untuk tampilan cahayanya. Sedangkan Neo untuk diterbangkan di malam, low light, dia harus pakai remote. Nah, yang menu untuk foto yang paling saya sukai dilihat dari review-review, nanti kita lihat itu untuk Mini 3 ada pilihan yaitu eh panoramik ya. Panoramik dia ada atmosfer. Atmosfer itu seperti 380 ya. Insta360 dia kayak satelit, nanti kita lihat. Dan juga dia ada pilihan 180 derajat ataupun wide angle. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih yang panoramik satelit ya, dia akan terbang, akan foto beberapa titik. Ya, dia akan foto cetrek, di sebelah sini cetrek, di sebelah sini terbang lagi cetrek. Ya, seperti itu. Nanti tampilannya bisa kita lihat. Untuk yang eh, Mini 3 ini juga sama ya. Untuk aksesorisnya dia ada pilihan baterai turbo namanya. Ya, baterai turbo ini baterainya bisa terbang lebih lama. Ya, yang bawaannya bisa cuma sampai 28 menit, sedangkan yang turbo ini bisa diklaim sampai 40 menit. Ya, seperti itu. Mohon koreksinya kalau misalkan eh, ada yang salah, silakan ditanggapi. Sekian review dari saya untuk yang DJI Neo dan DJI Mini Combo. Ya, menurut kalian mana yang lebih worth it? Silakan diketik di kolom komen ya, masukan-masukannya atau pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain menggunakan DJI Neo ataupun Mini 3. Oke, sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.